Aku klik. Apa ada bunganya? Aku baru sadar. Apa beda? Pamer. Halo. Makan dulu ya. Kakak dari mana soalnya? Apa? Udah makan? Udah sering liat TikTok, Kak? Kakak soalnya dari mana? Riau. Oh, Riau. Aku lagi di Batam sekarang. Baru pindah sih. Sekitar 2 bulan. Kakak Riau-nya mana? Aku kemarin itu ketemu orang mana ini yang ada pacu jalur itu, lupa aku namanya daerahnya. Kuantan Singi. Kenapa kok cemberut, Kak? Oh. Tanya apa? Aku gak bawa handset ya, aku lupa bawa handset. Ntar aku gedein dulu suaranya. Gimana? Ya, kecenderungan cewek kalau ditanyain biasanya nggak kenapa-kenapa. Normal. Kakak usianya berapa sekarang? Oh, udah 3. Tapi memang asli Riau atau pindahan? Asli. Lahir di Riau. Melayu bukan? Bukan. Oh, bukan. Kayak Melayu. Sekarang apa kerja kah? Atau di rumah mungkin? Kalau live biasanya apa? Challenge gitu? Jarang sih. Jadi cuma Sih pemula gitu. oh.
Iya ya. Seperti itu. Rian Arifin itu dari Riau bukan ya? Yang host. Nah, dari Riau kan dia? Dari Riau ya? Oh, Kak, kalau mau istirahat, kalau lagi makan gak enak sama kakaknya. Dari sana. Ceria banget kakaknya. Kak Ra dari mana asalnya? Dari Jawa Tengah. Oh, tetangga. Aku dari Pati juga. Cuman di Batam sekarang. Kakak Patinya mana? Kolilo. Oh, Kolilo. Kakakku itu dapat orang ini. Asam kumis. Kayen tapi. Kakakku kerja di BRI Kolilo sih. Oh. Iya. Dia itu tapi yang arah Tawau ya? Lupa. Kayaknya yang arah Tawau. Iya. Dia kepala BRI sana. Coba. Oh. Komen. Udah sering live di TikTok, Kak? Ini lagi di Pati atau di kota lain? Kenapa? Apa? Aku ya tahu neng kamu, tapi kok ngerti. Tapi emang asli Sukolilo atau pindahan? Asli Sukolilo, arah Prawoto. Gimana? Udah mulai musim hujan di sana, Kak? Biasanya kalau hujan kan mulai banjir. Iya. Mana tuh? Aku lagi di Batam. Jauh banget. Iya, baru pindah 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Ini kenapa live-nya di depan rumah? Makan hujan. Nggak digigit nyamuk? Nggak ada nyamuk. Atau udah anti nyamuk? Yang banyak.
Lalu bancaan Abraham. Bacaan meneh. Betul aku tak ceritain ya, tak minggu. Kakak usianya berapa? Si bocil. Usia tidak ada yang tahu. Kok bisa live? Kok malah masih bocil? Masih 10 tahun. Iya. Nanti kena PL TikTok. Tahu. Tapi ini saudara. Iya. Tahu saudara. Ya saudara kan. Oh. Ya no. Pokoknya saudara lah. Ya ampun, kasihan banget gak diakuin loh. Mas mangan-mangan gak tahu-tahu. Terus ham. Ya mungkin gue. Anu ham. Apa ham? Tapi emang orangnya pendiam gitu atau Emang pendiam. emang pendiam? Gue anak rumahan. Mas, kamu makan-makan enggak? Apa? Non? Mau nawarin gimana? Kamu juga jauh. Titip lah. Paket ke. Paket deh. Basi no. Berapa hari baru nyampe? Paus lah. Kapan nge-give medalik? Le, ngono berguna nonton nih. Ika apa wine ha? Sekarang apa? Kuliah kah atau sekolah atau di rumah mungkin? Iya. Hah? Kok mangekek? Kerja, aku kerja. Nah, like. Runja. Paus. Kerja dunia nyata atau kerja di TikTok? Nyata, mas. Nyata. Soalnya sekarang kan live TikTok kan kerjaan. Kancane seneng bareng nota. Warai Thomas. Oh, dua-dua nih. Kakak bawa ring. Entah ora iku lagi. Siapa yang ada Om? Bentar. Halo Om. Gimana? Lagi makan, baru bangun tidur aku. Om De sehat? Iya, baru makan. Ah, aku turun dulu ya. Tidak, gak sana ya. Ini Kak Ongki itu ya sering makan ya, setiap aku ketemu lagi makan. Emang doyan makan ya. Aku kalau live itu makan nggak ditemenin orang. Iya. Kalau ketemu lagi makan gitu. Ya, karena aku live-nya itu makan. Kalau ngajak makan orang harus bayarin soalnya. Jadi mending live TikTok aja lah. Biar nggak usah bayar. Iya. Apa kabar Batam? Cuaca gimana? Wah, cuacanya jelek banget di sini. Lagi hujan tidak menentu. Biasa kepulauan nggak. Aku pulang tadi kotor itu gara-gara nggak kehujanan. Kotornya gara-gara ini kecipratan mobil. Karena aku nggak suka bawa mobil. Jam 10 kok masih ada restoran?
Ini harusnya udah tutup ya, nungguin aku doang deh. Yoshinoya itu ya. Apa? Yoshinoya ya. Oh, Marugame. 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 Tutup di mall apa di mana itu? Itu kayak apa ya? Kayak kawasan tempat makan gitu sih. Karolika, apa kabarmu? Kadang live-nya malam-malam memang ya. Iya. Aku itu kalau kalau live itu artinya udah mau tidur gitu loh. Berarti sama kayak aku. Kalau aku live itu pasti makan. Iya. Kalau misalnya masih ada urusan, aku nggak bisa live. Tapi kalau udah semua, udahlah hari ini selesai, cukup deh hari ini, baru live gitu. Kadang kerjanya di bidang apa? Fashion. Namanya di outfit. Oh, kalau di sini aku kan jual-jual apa? Aku kan afiliator itu juga. Aku jual-jual baju gym, jual-jual apa? Bikin video. Kalau aku punya, aku videoin. Kan lumayan dapat uang jajan ya. Salbutamol sulfat. Salbutamol sulfat. Apa kabarmu? Ayo, kayaknya kalau ini ya kak apa? Kalau affiliate untuk FYP itu agak susah ya? Iya bener, dia biar kita pasang iklan. Iya, emang kayaknya harus gitu. Kalau tidak pakai keranjang kuning, penontonnya itu banyak. Tapi kalau pakai keranjang kuning langsung sepi. Iya, paham. Bang. Itu. Tapi kalau aktivitas kerjaan di bidang olahraga juga atau ini kak? Di bank aku. Oh, Di bank. perbankan lah ya? Bank kan. Iya. Tuh. Kalau kamu perkembangan kan? Sekarang oil gas, pipa minyak. Kamu, sorry aku nggak ingat kamu. Kak Husin, ini Bang Pahe ya? Kok aku nggak tahu namamu sih? Akun baru apa akun mana ini? Kok aku nggak ingat. Abu Tamol, siapa nama akunmu yang lama? Sambil PK yuk, iseng-iseng ya. Tapi tempatku sepi, gak apa-apa kak. Apa-apa. Kan kita bukan cari paus, tapi kita bukan cari paus yang cari kita. Aku paus berarti cok ini. Apa bayar makanku? Iya. Jangan kita yang cari paus, biarlah paus yang cari kita. Iya nggak Karobika? Ayo Karobika sambil lanjutkan tap-tap layar kita ngobrol-ngobrol sama Bang Ongki dari Batam. Tapi aslimu Sunda ya, aku lupa. Aslimu Jawa ya. Tapi sebelumnya aku tinggal di Jaksel sebenarnya kak. Iya. Ayo ke Jaksel lagi biar kita ketemu. Ya aku lagi cari kerjaan di Jakarta lagi. Mau lanjutin kuliah aku di Jakarta paling kalau nggak Bandung. Iyalah, nanti dong kita kapan-kapan ketemu ya. Singapura mahal banget deh. Aku tidak mau. Cutimu waktu itu kamu pernah kerja di Singapura ya? Sebenarnya sih sekarang bolak-balik kak, Batam Singapura karena basisnya kan kantornya di Singapura. Di sini kan. Jadi kalau iya. Singapura ya balik Singapura, kalau sini. Banyak itu yang, apalagi kalau di Hong Kong itu ada teman-temanku yang pada kerja di Hong Kong itu, kalau perumahannya nggak dari kantor, habis semua duitnya. Pokoknya kerja kalau di luar itu, kalau masih dapat tempat tinggal, masih dapat makan, duitnya utuh lah, meskipun UMR. Kayak Singapura itu kan UMR-nya sekitar 30 jutaan kan. Kalau kayak perawat-perawat lansia gitu yang ikut majikan, terus makannya juga ikut majikan gitu, tinggalnya kan
Itu malah awet ya. 30 juta itu udah banyak loh Kak. Jadi karena mereka kan liburnya paling 1 bulan 2 kali gitu kan. Jadi sekali keluar makan jajan 1 juta gitu kan, ya kayak cuek-cuek aja gitu kan. Karena makan hari-hari udah ikut sama majikan gitu. Tapi ya namanya ikut orang, tinggal ikut orang ya betah-betah enggak lah gitu lah. Iya, dan masalahnya kan mereka bisa jadi kerja 24 jam itu, bentar-bentar bisa dipanggil. Resikonya itu. Ya. Dan ya kerja ikut orang ya dimarahin ya wajar gitu lah gitu. Iya, jadi pelampiasan. Namanya juga kerja ikut orang kan. Nah, dia Kak Ongkit kuliah di mana? Aku plannya itu awalnya kemarin itu dulunya di Semarang aku Kak. Undip ya. Ya di kawasan Undip sih, Politeknya tapi. Aku dulu waktu kuliah itu nggak boleh kuliah universitas sama orang tua. Jadi pilihannya waktu itu cuma Politeknik atau ITB, dua itu aja. Berhubung aku udah keterima Politek sebelum ujian nasional waktu itu, jadi ya udah aku nggak lama-lama lagi. Karena waktu itu mau pindah Bandung juga ini biaya hidupnya agak tinggi. Orang tua aku lagi kena masalah waktu itu terkait keuangan. Jadi ya udahlah kuliah yang deket aja gitu. ...2020 pandemi gimana Kak? Kondisi perusahaan keuangan. Iya, banyak kan waktu itu pada kesulitan. Lo keluar manufaktur waktu itu. Waktu itu ini ya, untuk perusahaanku itu baik ya kan, pusatnya kan di UK ya. Ya maksudnya gini, mereka komit tidak ada yang akan di layoff dengan alasan pandemi gitu. Itu artinya jaminan bahwa kita disupport selama pandemi gitu. Artinya kalaupun ada layoff itu bukan alasan karena pandemi, bukan karena itu. Makanya kita itu tenang gitu karena ada janjinya gitu loh. Perusahaan lain kan pada pengurangan gitu kan, pada nggak usah pengurangan tapi pengurangan gaji gitu loh. Itu pertama kalinya aku kerja Kak. Aku harus konseling 200 orang dalam 3 hari. Itu ya karena ya layoff itu ya. Sebelum lockdown pertama itu. Karena kan waktu itu logistik itu udah nggak bisa jalan. Apa-apa udah nggak bisa jalan kan. Jadi tol udah ditutup. Kapal mau kirim barang nggak bisa. Akhirnya ya udahlah. Awalnya 3 shift itu di manufaktur waktu itu kan 3 shift itu 1,5 shift aja nggak penuh. Aku dalam waktu 3 hari sebelum lockdown pertama itu harus konseling 200 orang. Karena ini kondisi force majeure. Iya. Dan nggak pernah kondisi kayak begitu kan, nggak pernah ngadapin kayak begitu kan. Ya. Dan waktu itu aku antara apa ya Kak, bersyukur atau enggak sih sebenarnya. Jadi awalnya aku lulus kuliah itu kan diajakin joinan sama dosen juga waktu itu. Gimana buka perusahaan langsung aja lah gitu kan. Mau buka perusahaan manufaktur kan karena aku punya cita-cita buat bikin pabrik waktu itu. Terus orang tua aku tiba-tiba nggak boleh. Jangan nanti masih anak baru lulus nanti mikir utang gitu kan. Tiba-tiba pandemi. Aku antara bersyukur atau enggak waktu. Kalau buka bisnis tambah kacau lagi itu ya. Iya, makanya udah ngajuin proposal tiba-tiba nanti tengah jalan pandemi udah jalan gitu kan. Wah, shock beneran kan.
terapi beneran gitu. Baru lulus kuliah udah mikir utang gitu kan. Jadi aku antara bersyukur atau enggak waktu itu. Tapi ya akhirnya nggak keturutan mau bikin perusahaan dalam waktu cepat gitu kan. Akhirnya ya jadi buruh ikut orang terus nih. Jadi setelah lulus itu ada 6 bulan kayaknya nggak pernah lamar sekalipun perusahaan di Indonesia. Gara-gara nggak boleh itu. Mau waktu itu udah diterima di New York, disuruh pindah ke sana. Tapi dikasih waktu cuma 3 hari. Jadi ditelepon Kamis, paginya suruh berangkat, Seninnya harus sudah di sana. Orang tua aku nggak mau tanda tangan. Aku udah pulang, udah tanda tangan, udah siap mau berangkat. Tiba-tiba mereka nggak boleh. Ya udahlah, udah. Bolehin. Ya. Muhammad Hoiri, welcome Muhammad Hoiri. Kak Rumiani Napitu. Bantu tetap layar, bantu tetap layar. Tapi kalau orang Medan rata-rata emang perantauan ya, Kak? Iya. Nah, itu baik. Sudah dari kecil itu dari plan untuk ninggalin orang tua gitu. Diajarin. Nanti kamu kalau itu harus bisa jahit kancing baju sendiri, harus bisa kayak gitu-gitu. Mandiri banget berarti ya. Emang diplot kan, anak-anak orang Batak itu kan diplot untuk merantau. Kak Jo, apa kabarmu Kak Jo? Aku kira kemarin Kak De itu presenter, ternyata kerja di bidang finance. Tapi kalau ada acara kantor aku jadi presenter terus. Ya aku kirain kemarin presenter. Iya makanya aku sambil itu loh, sambil apa aku aja hari Jumat kemarin iseng-iseng itu ikut anak mahasiswa film gitu. Jadi bintang film aku, jadi bintang film. Kan mereka pasang iklan gitu loh. Siapa mau casting, saya ikut casting, diterima. Main film pendek gitu. Ya udah lain kali ya mau. Gitu. Nah soalnya sekarang lagi ngetren short movie kayaknya. Karena kan banyak aplikasi-aplikasi gitu kan kayak WTV, terus Netflix gitu kan. Dan produksi film-film pendek gitu kan. Kayaknya orang-orang lebih suka nonton kayak gitu deh ketimbang YouTube sekarang. Mudah-mudahan lagi jadi jalan rezeki ya, kita nggak tahu ya. Ya. Kalau ada lagi aku mau diajak ya, gitu kan. Dan mereka juga happy ya, saya join mereka happy ya, aku juga, mereka juga ngarahin aku nggak banyak-banyak, artinya kan dari casting mereka baru 1 kali cukup, oh cukup, oke nanti kita kasih kabar gitu, udah lebih dari cukup katanya gitu. Ya artinya kan ya karena saya sering ikut-ikut operet gitu kan. Tapi bedanya kan pemainnya kan sama pemain-pemain sinetron yang udah pernah pada main-main sinetron gitu kan. Tapi kalau kayak gitu lebih ke kedekatan juga nggak sih Kak? Misal katanya dulu kan untuk series ini udah dikasih sama orang ini, jadi itu cuma buat apa ya, casting itu cuma buat kayak apa ya, kayak formalitas doang gitu kadang. Nah, mungkin ada syarat dari dosennya harus casting padahal, tapi kalau yang saya punya buktinya saya terima tanpa orang dalam, ya kan? Dan dia cerita waktu itu dia kan kebetulan cari yang rasnya Batak gitu kan. Kan memang saya mau karena rasnya Batak. Dan dia bilang
mereka pun dia mau terima yang tidak Batak, tapi kebetulan yang dia dapat itu semua ras yang ketahuan Nah, dari ada mata banget gitu, yang nggak bisa dia akuin Batak, dia nggak ketemu gitu. Ya rezekiku ya kan. BTW Kak D bisa bahasa Batak. Makanya di itunya kan lamarannya aku bilang saya native speaker Batak loh gitu. Nah, yang jadi orang Jawanya kan satu dia orang Jawa, yang jadi orang Jawanya yang dapat malah orang Toraja. Karena dia ajarin temannya dulu bacain ini kayak gimana ya gitu. Kan dikasih kan skrip, Iya benar. dimodifikasi jadi aksen Jawa gitu. Yang casting tertarik karena dia satu-satunya yang memodifikasi jadi Jawa, padahal dia cuma niru-niru orang Jawa doang. Tapi kan orang Jawa kayaknya lebih mudah ditiru ya karena banyak contohnya ya. Karena banyak contohnya. Iya benar. Kalau ya orang Batak juga ada yang niru-niru, tapi Iya. ya itu bisa juga tuh orang Batak. Ya paling yang agak susah ditiru itu paling yang ini paling orang Solo yang krama halus itu, yang halus banget itu yang agak susah banget. Banget. Dan kalau orang Jawa yang dengerin pasti ketahuan palsu ya. Iya. Tapi yang halus banget ya. Cuman kalau yang kayak Surabaya gitu yang udah flat gini kayaknya udah biasa lah. Dan ya wajar gitu. Iya. Paling nggak dimirip-miripin masih itulah masih bisa ya. Mirip-miripin. Kalian jadi sih ketahuan palsu. Kalau yang dekat-dekat selatan itu agak susah biasanya nirunya. Masalahnya kan bukan ngomong Jawa, cuman bahasa Indonesia yang sedikit kejawa-jawaan gitu. Iya kan? Artinya masih bisa ditiru ya. Kak, boleh packing ini nggak? Dibungkus. Asik. Masih banyak yang makan di situ apa customer terakhir? Aku doang. nemenin kakak-kakaknya pada beres-beres. Ini aku bercandain. Aku bercanda jangan tersinggung ya. Apa? Dia banting kursi. Serius, tinggal aku sendiri. Gak bercanda. Bercanda dia jatuhin barang-barang gitu. Aku cuek aja. Mereka juga malah bersih-bersih. Bercanda. Oh, yang cuci piring tuh. Ya begitulah. Rumahmu jauh dari situ? Hmm? Rumahmu jauh apa tinggal dekat jalan kaki ya? Aku pakai motor kak. Jadi aku sebenarnya itu dikasih mobil dinas juga, cuman nggak aku pakai karena Batam itu macet gitu loh. Jadi aku naik motor aja gitu lah. Motor sendiri ya? Akhirnya aku beli motor kemarin. Dan ternyata di sini itu beda sama di kota lain. Di sini itu Motor kertas ya? oh nggak usah nggak apa-apa. Di sini itu nggak bayar pajak bea cukai gitu loh. Kak. Jadi 10% beda harganya. Oh, makanya orang suka beli elektronik di sana ya? Tapi nggak bisa dibawa keluar Batam. Dan motormu nanti pas mau pindah harus dijual. Ya paling dijual di sini.
Kalau mau dibawa bisa, cuman harus bayar bea cukai. Pajak. Kami bantu layar itu biar rame sedikit, biar datang penontonnya kalau di tap-tap. Kade, medannya mana kemarin? Bali, Batak. Bali, Oh, beli ya. coba. Coba. Aku pengen banget main ke sana. Belum kesampaian. Kan deket. Iya sih. Tunggu pas aku pulang, weh salah ya. Tapi aku ada teman kerja sih kemarin. Kan sempat kerja di tambang. Ada beberapa teman dari Bali juga. Ada yang dari Bali, J. Oh, Dia itu belakang rumahnya langsung Danau Toba gitu. Tiba-tiba dia telepon aku. Dia lari langsung nyembur ke danau. merah gitu ya. Ternyata belakang rumahnya itu langsung Danau Toba. Iya, Bali gitu pinggir danau. Iya, makanya. Tapi gimana Kak, vibes-nya kerja di perusahaan luar negeri? Aku susah ya bandingkan dengan yang lokal ya, karena aku nggak pernah kerja di lokal, yang murni lokal gitu ya. Dua kali aku kerja di bank, dua-duanya bank asing. Oh, Ya. Tapi kata teman-teman yang pindah ke bank lokal, mereka suka gemes. Karyawan bank lokal itu katanya lebih lambat gitu budaya kerjanya. saya kerja ya? Iya. Jadi mereka suka gemes. Kalau kalau aku kan orangnya emang gitu ya, nggak gerasa gerusuk. Mungkin kalau aku pindah ke lokal malah senang kali ya. Kalau aku kan kayak slow gitu kan, slow, kalem gitu kan. Tapi kalau waktunya selesai harus selesai. Iya benar. Jadi aku kadang-kadang aku harus pulang jam 1 malam sendirian di kantor kayak gitu-gitu. Aku dengar-dengar kalau kayak yang di UK kayak gitu katanya. Mereka ditarget dan harus tanggung jawab karena nilainya di situ katanya. Iyalah kan ekspektasinya beda ya. Bayaran euro atau ini Kak? Rupiah. Rupiah. Berarti sama gitu. Aku berharap kemarin gajiku dolar Singapura gitu kan. Tapi penempatan di Batam ternyata dapetnya rupiah juga. Kan nggak boleh ya. Kan dari Depnaker kan itu. Kan dolar Singapura terjadi di Batam gitu kan kemarin tahu. Ternyata dapetnya rupiah juga. Karena harus penempatan sini. Iya. Sedih banget loh ini penontonku. Ya, makanya juga sepi banget. Aku biasanya itu ada penontonku itu yang ada dua yang co-host aku, apa namanya, yang mereka biasanya temannya banyak, gitu. Nah, masing-masing mereka itu, Anda nggak nyoba ikut agensi gitu atau nah, aku dapat ikut agensi nggak pernah dapat target, akhirnya aku dilepas. oh gitu. Ya karena aku nggak mau dari siang kan. Tuh.
Ini kamu cuma nungguin aku doang. Restorannya nggak ada orang mau sekali. Tadi order jam berapa? Artinya masih terima order kan dia tadi? Orderan terakhir kayaknya. Aku kan tanya kan karena udah jam 10 lewat aku kesini tadi. Udah jam 10 kurang kurang 5 kayaknya. Katanya masih bisa, ya udah. Biasanya kan setengah 10 last order biar pulang jam 10 ya kan? Sekarang jam Setengah 11. iya, sambil nemenin mereka bersih-bersih lah. Di sini itu hujannya kayak apa ya? Kayak spot-spot gitu. Jadi setengah sini hujan, nanti tengahnya nggak hujan, sininya hujan lagi gitu. Jadi kotornya itu di sini tuh tanahnya itu tanah merah gitu, kayak tanah apa ya? Dibilang tanah liat bukan tanah liat, tapi kayak pasir gitu loh kak. Jadi kalau kena air itu kotor gitu kan jadinya kalau pasir. Nah kalau keputar roda mobil kan jadi terbang-terbang gitu kan. Jadi nempel di bodi motor di mobil itu cepat karat kalau nggak langsung dicuci. Iya. Makanya tahun-tahun dulu itu kan di sini pertambangan pasir silika itu kan jaya-jayanya kan. Tapi ilegal waktu masih bisa impor itu kan. Silika buat apa sih itu? Pasir bawah laut yang ditambang itu ya. Buat bangunan. Masih ya kak? Buat bahan bangunan itulah. Ini tuh kayak apa ya? Satu kawasan itu kayak tempat makan tapi cuma isinya kayak Starbucks, McD, KFC gitu sih, Goben. Tapi bukan mall ya. Bukan mall. Di Batam itu apa ya? Mall itu banyak banget, nggak tahu aku. Banyak banget mall di Batam itu. Aku pernah ke Batam itu tahun 2005 ya, 2005. Ya. Nah, kalau malam yang kayak kursi-kursi ditambah di depan toko gitu kan. Sekarang ya ada kawasan khusus yang memang ramai malam. Masih musim nggak di situ makan gonggong gitu? Masih Seafood kan? Seafood. di sini makanan olahan khasnya paling ya seafood. Makan di sini. Paling seafood ikan bakar, terus seafood gitulah paling. Tapi ya kalau makan sendiri ya lumayan juga, 600.000 sekali makan nggak masuk. Iya. Soalnya modelnya paketan rame-ramean gitu loh kak. Oh harus Kalau- ngajak makan. Ya harus bareng-bareng. Kalau sendirian nggak masuk sih di budget. Harusnya ada yang itu dong, ada yang paket makan sendiri gitu ya. Nggak ada ya kayak gitu ya. Di beberapa tempat ada sih, cuman kalau resto besar gitu kayaknya biasanya nggak mau ngelayanin yang solo-solo gitu biasanya. Oh jatuh-jatuhnya itu harus makan itu dong, makan kan mereka sih Partian. menyediakan nasi goreng seafood kayak gitu kan. Nah, ada juga yang kayak gitu bang. Partian biasanya.
Tapi ya kalau yang warung-warung agak kecil gitu ya ada lah. Yang bisa order. Misal pesan gonggong doang gitu bisa satu itu 1 kilo ya 70 kayaknya satu porsi. 1 kilo mana habis buat 1 orang. Tapi kan ini kak 1 kilo itu kan sama cangkangnya kan nimbangnya, Oh gitu. nggak daging doang sama cangkangnya hitungannya. Buat yang darah tinggi bahaya tuh sebanyak-banyak gitu, harus sedikit. Iya bener. Apalagi yang kerang-kerang ini apa? Oh itu bisa yang asam urat bisa langsung ini ya, kram gitu biasanya. Yang kerang-kerang. Beda ya kerang-kerang di sana itu kayak kerang kapak, kerang apa beda macam-macam ya. Katanya banyak. Makanya aku waktu itu senang tuh ke situ. Semakin aneh semakin aku order. Karena kesempatan untuk makan yang itu kan. Iya. Gitu. Aku pertama kali kesini itu teh obeng, tiap rumah makan itu ada tulisannya teh obeng. Teh obeng itu Iya, apa? iya. Ternyata es teh manis. Ya, kalau di bukan es teh tawar. Kalau obeng kan artinya es teh tawar. Teh obeng itu es teh manis kak di sini. Oh, kalau teh tawar apa? Teh kosong. TO. Teh tawar hangat gitu. Teh tong. Kalau manis teh mandi. Kalau es teh manis itu ya teh obeng itu. Ada bulan nih, nggak hujan. Oma kenapa? Kerja jam berapa? Kantor? Biasa pagi. Pagi jam Jakarta itu berapa sih? Jam 8 ya? Berarti enakan Singapura ya? Jam 9. Jam 9 baru mulai kerja. Iya, tapi gini, biasanya kan jam 8 itu kayaknya nggak ada orang yang mulai langsung kerja deh, ngobrol dulu kan. Iya, kalau di kantor ya kayak gitulah. Iya, Aku dulu waktu di kantor ya kayak gitu. Enggak deh, jam 8 itu mulai kerja. Tapi jam 9 nanti udah mulai ngobrol. Kebalikan. Iya, jam 8 paling nggak ngidupin komputer. Iya, sambil ngidupin PC lah. Ya kayak ngomong-ngomong kerjaan juga, tapi lebih santai ya kan. Masih santai lah. Ini depanku ini kampus apa ya? Kampus apa? Politeknik Batam kayaknya. Kelihatan? Politek Batam kayaknya. Iya, iya. Politeknik Negeri. Oh ya, Politeknik Negeri Batam. Di sini itu cuma ini aja sih. Isinya Marugame, KFC, restoran Garuda, jagonya ya KFC, Ceko, Starbucks, terus McD. Tapi di belakang sana Itu berapa harga seporsi? apa kak? Marugame berapa harga seporsi di situ? Di Jakarta kira-kira. Di sini itu sekitar 61 ribuan kayak 60 ribuan lah, 60-70. Harusnya lebih mahal di sana ya. Kayaknya kalau di Jakarta nggak sampai deh 40-50 kayaknya. Terus nggak tahu ya Kak. Tapi pajaknya mahal banget di sini. Mungkin karena kawasannya 11% kan? aku tadi nomboknya berapa ya? Ntar aku cek dulu. Pajaknya itu Sama lah kan itu Indonesia juga.
14%. Ah, 14 ya, lebih mahal ya. Enggak, 14.000 dia. 11% itu. Iya. Yang mahal itu di Bintan ya. Waktu itu aku ke Bintan juga. Iya, Bintan. Waktu ke Bintan itu harganya itu loh Singapura dolar. Jadinya aku diajarin sama waiter sana. Bilang kalau bapak orang Indonesia bilang Pak orang Indonesia biar kita diskon gitu. Oh, Kan kadang-kadang dia nggak tahu kalau kita itu orang Indonesia kan. Nasinfo. Aku belum nyobain ke Bintan juga. Dari kemarin nggak sempet karena disuruh ini terus Sabtu Minggu masuk. Iya, iya. Aku senang tuh ke Bintan itu. Ya, Aku jadinya harus ngomong, saya orang Indonesia. Ada lagi yang bilang begini, Pak, waktu itu ketemu di ferry kan, Pak, Bapak makannya di ini aja katanya. Eh, di kantin karyawan. Aku dalam hati ketawa aja. Aku kan lagi tour gitu ya, disuruh makan di kantin karyawan. tapi akhirnya kesana kak. Enggak lah, maksudku gini loh. Aku kan lagi tour, bukan lagi cari makanan murah gitu kok. Ya kan lagi tour itu harus dinikmati dong. Ya kalau ada makanan yang baru nyobain lah ya paling enggak. Iya, tapi aku tetap bilang makasih. Oh iya makasih informasinya gitu kan. Tapi kan, aduh masa kita udah beli tiket pesawat itu masih makan di kantin karyawan ya kan? Enggak lah, enggak pada tempatnya. Sayangnya apa kabarmu? Kepulauan Seribu udah nyobain semua kak. Kepulauan Seribu paling beberapa pulau ya waktu itu ke pulau mana ya? Ya ke pulau air 2 kali, ke pulau apa lagi ya? Ke pulau Harapan udah. pulau 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 Onrus ya, pulau Onrus, Pulau Putri kayak gitu-gitu. Ya aku udah lama nggak live loh Kak Yani. Sibuk ya. Kerja. Iya sibuk itu, yang sibuk urusan yang itu yang aku bilang sama mahasiswa yang- juga film itu. Itu ya. Iya. Kalau skrip itu agak susah biasanya memang. Jadi Dari filmnya cuma 10 menit, jadinya dialognya dikit. tapi ngeteknya yang lama. Iya benar kalau itu sih iya mulai dari jam 6.30 sampai jam 10 malam, 6.30 pagi ngumpul sampai jam 10 malam baru selesai. Oh berarti tiap weekend nyempetin gitu ya kak? Kali doang, satu hari doang. Oh izin berarti. Satu hari doang. Iya. Satu hari Sabtu kan bisa lah. Ambil weekend berada ya. Tapi kata teman-temanku sih kalau di sini tahu celahnya, pintar manfaatin peluang di sini. Perputaran uang itu tinggi banget katanya. Dengan daya konsumtifnya orang sini ya. Dan karena orang Singapura kan itu nyebrang kan, liburan kan ke sana. Iya. Jadi perputaran uang tinggi banget di sini. Katanya Iya. buat dapetin uang ratusan juta di sini itu kecil aja kalau tahu celahnya katanya. Gampang aja katanya. Gitu ya. Iya. Kayak apa misalnya buka restoran? Ya kalau restoran kalau beruntung. Kokoku itu dia seafood aja itu ya omsetnya sehari itu masih paling rendah 5 juta. Iya 5 jutaan. Paling bersih setengahnya.
Kalau resto kan paling bersihnya setengahnya lah. Apalagi kalau bisa dapat ikan yang fresh gitu dari ini kan harganya lebih murah kan. Sekarang ini kan fenomena itu, yang itu restoran-restoran fast food itu kan, terutama yang dari US itu lagi pada ditutupin satu persatu ya, rontok satu persatu ya. Selain karena perekonomian, karena itu juga yang pemboikotan restoran-restoran Israel. ini. Itu juga bisa itu kan, bisa ya, benar-benar bisa berdampak ke sana, ya berdampak banget. Ya gimana ya, ya begitulah. Tapi ya aku memang lagi ini ya, lagi senang baca berita di Vietnam. Mereka pembangunan kota kan dalam 10 tahun terakhir ini kan luar biasa kan. Vietnam. Iya, investasi luar juga. Apa itu yang terakhir itu yang investasi itu ya? Ya, luar biasa itu. Vietnam perkembangannya. Karena perusahaanku ada rencana invasi ke sana juga kemarin, jadi aku disuruh nontonin gitu. Ya udahlah gitu. Karena ada rencana ekspansi ke sana kemarin. Tapi gimana ya, bahasa Vietnam itu agak susah ya. Pakai Google Translate itu translatornya beda. Kadang aku bingung kalau ngomong sama mereka. Pakai itu ya, yang langsung pakai suara gitu. Ya, tapi artinya beda kadang nggak. Leset ya. Ya, jauh banget tuh. Kayak bahasa Cina, kalau ketemunya beda ini, kan beda. Bahasa Cina itu juga susah. Jadi aku sekarang kalau meeting sama orang Cina itu kadang agak sedih. Masih harus ini bahasa Inggris, nanti Cinanya belum tentu paham. Akhirnya kalau meeting gitu ya capek lah. Harus mikir gimana mikir mereka bisa paham gitu. Karena aku belum ngerti juga bahasa Cina, agak susah banget deh. Gitu ya. Ya. Tapi apa ya, sekarang liburan ke luar negeri itu kayak biasa aja ya orang-orang sekarang. Antara orang-orang sekarang yang duitnya banyak atau memang harga tiket ke luar negeri lebih murah kayak. Kayaknya sama aja. Aku sama timku kemarin itu jual ke Yunan itu cuma 3 juta ya. Aku aja kaget mereka bisa jual segitu, gimana aku disuruh posting gitu kan. Jual apa? Tiket wisata gitu Pak. Apa paket wisata gitu loh. 4 hari 3 ke Yunan, Cina. 3 juta dapat. Ya 3 juta itu 4 hari 3 malam atau berapa gitu lupa. Udah sama tiket pesawat. Ya udah sama, pokoknya udah keliling itu, udah semuanya. Tapi kan ini apa, satu grup gitu kan, jadi modelnya grup gitulah. Tapi nggak dapat makan ya. Makan dapat. Oh, Udah murah. Iya makanya kemarin itu kami jual tiket 3 negara itu aja, Singapura, Malaysia, Bangkok itu berapa ya, cuma 53 apa ya, 53 kayaknya dari Jakarta itu. Makanya aku kadang bingung sama anak-anak bisanya mereka tuh. Ya ketimbang kita aja, ya memang sih bedanya kalau carinya destinasi lebih banyak, memang barang paketan trip gitu memang lebih banyak. Cuman waktunya terbatas biasanya sih.
Iya, buru-buru terus. Ya karena harus buru-buru gitu sih. Karena ngikutin schedule trip hari ini jam sekian harus selesai gitu, sekian harus pindah tempat lagi. Kalau lama-lama kan kadang nggak enak gitu kan sama yang lain. Iya. Aku akhirnya kumpul-kumpul temen yang kayak gitu itu awalnya ini kak kemarin. Aku awalnya itu ke Komodo kan, pengen lihat kondisi masyarakat di sana. Iya. Jadi dulu kan masyarakat di Komodo itu kan masih boleh berburu kan, sebelum jadi Taman Nasional. Setelah jadi Taman Nasional Komodo, mereka kan harus nyingkir ke tepi pantai kan, jadi nelayan karena udah nggak boleh berburu rusa, udah nggak boleh berburu hewan-hewan lindung di sana kan. Terus masyarakat di sana setelah jadi taman nasional, jadi tempat wisata, nggak boleh lagi jadi nelayan. Boleh tapi perairannya agak jauh lah. Akhirnya masyarakatnya mulai ini kan, mulai jualan dari bikin pasar gitu lah, buat souvenir dijual ke turis-turis yang datang gitu. Nah waktu itu aku ketemu kakak-kakak dia dari Spanyol. Kami ngambil tripnya sama, tapi dia bayarnya itu 5 kali harga yang aku dapat ya waktu itu, dengan fasilitas yang sama. Aku kasihan kan, akhirnya aku ini bantuin teman-teman lah, kalau ada yang dari luar negeri gitu, teman-teman yang datang mau liburan gitu, nanti aku tunjukin aja harganya sekian, kamu bayar sendiri aja gitu. Beli tiket pun tak arahin, aku nggak mau nggak mau ngurusin, cuman ngasih tahu arahnya aja gitu. Misal mereka mau ke Bali, nanti dari Bali gimana, beli aja tiket langsung, ini aplikasinya gitu. Terus turunnya nanti kalau mau pakai taksi bisa, tapi kalau mau order nanti install Grab atau Gojek gitu. Aku arahin gitu sih paling. Kalau hotel kan mereka bisa pilih sendiri kan. Ini aplikasinya kalian pilih sendiri aja gitu. Ya bantu gitulah. Bantuin mereka. Kok bisa sampai 5 kali dia harganya lebih mahal? Nggak tahu juga aku, Kak. Tapi mereka juga nggak peduli sebenarnya. Iya, kalau kayak ke Borobudur, tiketnya kan jelas ya. Kalau jalurnya jalur orang jalur yang punya KTP atau yang punya paspor. Kan Sebenarnya sama Kak. Di Taman Nasional Komodo pun itu untuk warga negara Indonesia itu bayar tiket masuknya 250. Kalau WNA itu 500. Cuman pas di kapalnya tadi kok dia lebih mahal gitu kan. Aku waktu itu gitu kasihan gitu. Akhirnya ya udahlah, sama agen-agen gitu ya. ya biasa lah. Tapi orang-orang di Eropa itu ternyata mereka liburnya lebih panjang ya. Katanya mereka itu jadwal cutinya itu 35 hari setahun katanya. Mungkin karena musim dingin itu libur ya mereka. Dan ya 35 hari katanya. Aku tanya mereka itu. Terus ada program juga dari pemerintah ini untuk kayak kayak dia itu dapat paketan untuk kayak banding gitu, studi banding gitulah dari kas negara katanya. Jadi warga negaranya bisa mendaftar gitu.
Jadi kalau mau ke luar negeri ada gratis gitu, bisa nggak harus dari biaya mereka sendiri. Kakak kerjanya di Bintaronya atau di Jakarta? Di Jakarta. Bagaimana apa pagi harinya, Kak? Ya biasalah, naik Berangkat MRT. berangkat normal jam 6. Perjalanan 1 jam. Yang tinggi ya. Ya, ya. Bintaro. Pertama kali ke Jakarta tahun berapa, Kak? Tahun 90-an. 90-an. Oh, lumayan ya. Iya. Saya masih nyempetin pulang ke Bali G lah ya. Iya. Di sini itu masih banyak anak-anak trek-trekan gitu. Trek-trekan motor. Tapi di mana-mana itu ya. Ini rame banget orang trek-trekan itu. Kakak, di Indonesia paling jauh main kemana, Kak? Yang paling jauh Ke timur dah, ke Manado. Manado. Aku malah belum pernah ke Manado ya. Kemarin itu sebenarnya aku dapat kerjaan di sana. Cuman karena aku mau ada plan lanjutin kuliah kemarin, jadi nggak aku ambil. Nanti coba lagi lah. Iya. Katanya Bunaken kan murah gitu kan wisata ke sana. Waktu itu kegunakan aku agak-agak kecewa ya. Kenapa, Kak? Kan nyewanya itu kan yang itu ya, yang flat bottom kan, itu yang kita harapkan. Oh, Kan bisa di brosurnya itu yang kita bisa ngelihat ikan dari dalam itu ya kan. ya. Tapi ternyata nggak dibawa ke situ, katanya itu ombaknya lagi nggak bagus, tapi di kapal ngomong ya kan. Ya kan harusnya kita nggak bayar full dong kalau udah tahu begitu. Ya. Ya, begitulah. Next time aja kita naiknya, jangan sekarang gitu loh. Tapi ya artinya kan gimana sih rasanya kalau lagi jalan-jalan tapi udah merasa ditipu ya kan. Rasanya pengen marah gitu, tapi kan nanti kita dibuang dari kapal gimana? Ya kan, kita kayak nggak berdaya kan. Soalnya apa ya? Orang-orang sana itu memang agak sedikit keras memang. Kalau nggak cocok gitu, apa ya? Suaranya kan keras gitu kan. Biasanya orang-orang pantai itu. Yang Orang-orang aku baca. lihat sih orang-orang yang bekerja kayak begitu itu rata-rata begitu, makanya dia tetap begitu, nggak ada perkembangan, nggak ada komitmennya untuk nggak ada integritinya untuk berlaku jujur gitu loh. Karena nggak ada atasan yang kita bisa laporkan pecat ini Pak gitu, nggak ada ya kan. Benar. Gitu, dan dia nggak, ya jadinya kan kita bisa dia nggak tahu dampaknya itu, kita bisa cerita orang jadi malas ke sana, jadinya kan sepi kayak gitu kan. Iya, nggak mikir ke sana, nggak mikir jauh mereka. Yang penting hari ini dapat gitu aja, Bang. Biasanya kayak gitu. Iya benar. Mau marah rasanya gitu, mau marah kan agak ngomel juga, tapi gimana sih gitu.
Kan kata ini kan kita ini Pak, kan kita aku bilang ya udah itu harusnya kan saya bisa bayar lebih murah dong kalau memang nggak ada paketnya kayak begitu. Tapi kalau nggak kan nggak jadi. Lain kali aja kalau ombaknya tenang, bilang dari awal gitu kan. Begitulah. Lagi kan itu bukan kalau bukan perusahaan kan kita nyewanya itu perorangan-perorangan yang Ya perorangan biasanya. nawar-nawarin gitu loh. Belum tentu sih dia owner. Kalau misalnya dari itunya kan dari perusahaan ada agensinya gitu kan itu jadi teratur gitu loh. Bisa kita dibohongin aja. Ya, ya. Agak susahnya begitu sih di Indonesia. Dan saya melihat yang glass bottom ada kalau di Bali itu yang kita bottom itu kan lebih jelas gitu kan. Mana harus lebih banyak. Aku mau pulang dulu ya. Oke, sip. Terima kasih ya. Hati-hati di jalannya. Nah, siap. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.